dari Partai Buruh tidak ada pengusaha, semuanya adalah buruh, semuanya adalah petani, semuanya adalah miskin kota. Ini kita akan membuktikan bahwa kaum miskin kota, nelayan, petani, buruh berhak untuk menentukan nasibnya dan diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia. Kita miskin bukan karena kita malas, tapi kemiskinan struktural yang membuat kita menjadi miskin. Coba ingat 5 tahun yang lalu, siapa kawan-kawan, siapa ibu-ibu, siapa siapa bapak-bapak yang dia coblos 5 tahun yang lalu? Apakah itu akan memberikan perubahan kepada kita hari ini? Kita tetap miskin. Kita tetap miskin. Karena apa? Anggota dewan itu cuma 3 tugasnya. Dia menganggarkan untuk rakyat, untuk kita semuanya. Kemudian dia mengawasi anggaran itu. Ketiga, dia membuatkan kita aturan, undang-undang kalau di DPR RI. Kemudian dia membuatkan peraturan daerah kalau ada di provinsi atau kabupaten kota. Namun apa yang terjadi? Tidak ada satupun regulasi undang-undang yang membuat kita menjadi sejahtera. Kita hanya diberikan apa? Lewat tunjangan-tunjangan KIS, lewat jaminan-jaminan yang sebenarnya itu adalah tidak masuk akal. Karena apa? Tidak semua orang miskin mendapatkan itu, dan tidak semua orang bisa menikmati mereka untuk bersekolah. Agar apa? Mereka tetap miskin, mereka tidak bisa merubah nasibnya. Maka untuk itu kehadiran Partai Buruh ingin merubah itu. Semua anak orang miskin berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, dan itu gratis dan tidak bayar. Nah, semua rakyat miskin harus mendapatkan jaminan kesehatan. Tidak boleh lagi ada orang miskin terbengkalai di rumah sakit, di puskesmas, karena mereka tidak mampu membayar fasilitas rumah sakit. Itu adalah pelanggaran berat, dan itu adalah pelanggaran HAM. Nah, banyak lagi yang harus dilakukan dan menjadi tujuan Partai Buruh. Jadi ada kesempatan tanggal 14 Februari kita punya kesempatan untuk merubah nasib kita. Ingat, jangan pilih yang bayar, jangan pilih yang bayar. Ada yang datang bayar, ambil uangnya, jangan pilih, karena kita akan, karena itu akan membuat dan mengajari kita menjadi maling, menjadi perampok, menjadi koruptor. Jadi Partai Buruh harus merubah itu. Kita harus berubah hari ini. Kita memperjuangkan hak-hak rakyat miskin, hak-hak buruh, hak-hak petani, hak-hak nelayan yang hari ini tidak bisa diberikan kesempatan untuk memimpin di Republik ini dan menikmati hasil bumi kita. Kenapa yang ada di DPR selama ini tidak memperjuangkan nasib kita? Kenapa yang ada di istana tidak memperjuangkan nasib kita? Kenapa partai-partai politik yang ada di DPR selama ini membuat undang-undang yang justru menyengsarakan hidup kita sehari-hari? Pertanyaan itu selalu muncul di diri kita. Siapa sebenarnya mereka? Kenapa partai-partai yang ada tidak memperjuangkan nasib kaum tani, nelayan, pedagang-pedagang kecil, buruh-buruh, ibu-ibu rumah tangga, pengangguran, tukang ojek, sopir, tukang becak? Kenapa mereka tidak diperjuangkan nasibnya? Karena ibu, harus kita sadari mereka berbeda kelasnya dengan kita. Mereka dari kelas pengusaha, mereka dari kelas orang-orang kaya, sedangkan kita adalah kelas pekerja, buruh-buruh yang selama ini disebut dengan rakyat miskin. Jadi kekuasaan yang ada selama ini adalah kekuasaan yang hanya menguntungkan kepentingan modal, yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya, tapi menyisakan kemiskinan bagi lapisan luas rakyat Indonesia.